datang. Ini Iya, belum datang. biasanya udah datang ya. Oh iya, Bu Ais ya. Bu Ais besok ada waktu. Ada apa ya Bu Norma? Ya perlu ngobrol sedikit. Bu Norma ada masalah. Ya lumayan sih. Makanya saya butuh ngobrol sama Bu Ais besok. Besok selesai mengajar ya. Saya ada jam sampai jam terakhir kebetulan. Bisa pulang. Selesai pelajaran deh. Selesai pelajaran ya. Waalaikumsalam Bu Ais. Gimana kabarnya Pak Adi, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ais. Pak Adi ada waktu nggak? Ada Bu Ais. Saya minta tolong kemudian Bu, biar saya mau minta bantuan Pak Adi kebetulan Insya Allah bisa Bu Ais. Nanti saya akan ke sana. terima kasih Pak Adi. Siang satu ya. Iya Bu Ais, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Adi sudah mau datang ke sini memenuhi undangan saya kemarin. Oke. Sama-sama Bu Ais. Ngomong-ngomong sedang diminta menjadi coach oleh siapa nih Bu Ais? Ini kemarin Bu Norma pas sepulang sekolah, beliau katanya ada masalah dan ingin menyampaikan sama saya, jadi ingin di coaching. Kenapa Bu Ais meminta saya untuk mengobservasi Bu Ais? Saya ingin tahu sejauh mana nih kemampuan inti saya dalam kemampuan coaching gitu. Jadi sudah mampu apa belum saya menjadi coaching, karena kebetulan kan kemarin saya baru belajar coaching gitu. Oh iya Bu Ais. Sebetulnya kompetensi apa saja sih yang harus Bu Ais kedepankan dalam melaksanakan coaching itu Bu Ais? Ada sih 3 kompetensi semuanya, dari mulai mendengar aktif, present ya, pertama present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Tapi mungkin di antara 3 itu saya mungkin akan satu yang saya fokuskan Pak. Itu Bu Ais. Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin dikedepankan, difokuskan di kompetensi yang mana Bu Ais? Mendengarkan aktif Pak. Oh. Nah itu yang kadang kita susah ya mendengarkan orang lain, makanya itu yang ingin saya kembangkan. Dari kompetensi tadi mendengarkan dengan aktif, sebetulnya kemampuan mendengarkan seperti apa sih yang menjadi harapan atau target dari Bu Ais sendiri? Iya nih, saya ingin agar kemampuan saya mendengarkan itu satu, saya bebas dari asumsi ya, jadi saya tidak berasumsi sendiri, kemudian saya mengenali emosi dari coach dan juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka dari yang saya dengar itu dari coach. Itu Pak Adi. Oh begitu Bu, berarti nanti penilaian dari saya itu akan saya fokuskan kepada tadi ya Bu ya, yang mendengarkan dengan aktif sesuai dengan rubrik yang sudah saya buat Bu Ais itu. Kira-kira itu Bu Ais, ada lagi yang perlu dibicarakan? Sepertinya cukup Pak. Oh begitu Bu Ais, kalau demikian mari kita mulai saja untuk pelaksanaan coaching pada kali ini. Oke, saya hubungi Bu Norma dulu ya. Oh monggo Bu Ais. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam Bu Norma. Gimana? Niki. Masih fresh ya? Ya sudah sedikit capek sih Bu habis ngajar. Nggih. Nggih. Kenalkan ini Pak Adi. Oh nggih Pak Norma Pak. Nggih. Oke. Ini Bu Norma, saya meminta izin Bu Norma ini menghadirkan Pak Adi untuk mengobservasi saya. Kebetulan saya baru belajar coaching. Nah,
dan Bu Norma pingin curhat sama saya. Oke, betul. Gitu. Gimana Bu Norma? Boleh? Enggak apa-apa. Oke, yang penting saya bisa ngobrol sama Bu Ais hari ini karena ada sesuatu yang ruwet yang perlu diluruskan. Oke, Begitu. matur nuwun Bu Norma. Oke, Oke. nggih, matur napa-napa. Monggo Bu Norma geser mawon. Nggih, nggih. Oh iya, Bu Ais sama Bu Norma, silahkan laksanakan coaching. Anggap saja saya tidak ada di sini. Invisible man ya, Pak. Monggo silahkan laksanakan. Nggih. Oke Bu Norma, apa nih yang akan kita bicarakan hari ini? Oke. Sebelumnya matur nuwun nggih Bu Ais nggih. Kemarin saya minta Bu Ais untuk menyediakan waktu hari ini karena jujur ada beberapa hal yang sedang saya pikirkan. Salah satunya adalah tentang PMM Bu Ais. Di awal tahun itu kan saya sempat membuat program untuk dari diri saya sendiri begitu nggih. Sebagai calon guru penggerak itu paling tidak saya bisa menggerakkan teman-teman nih gitu. Salah satu yang ingin saya gerakkan adalah di bagian PMM begitu. Tetapi ternyata ada kendala nih Bu Ais. Saya sendiri belum menyelesaikan PMM saya gitu karena ada banyak kegiatan sehingga fokus saya teralihkan begitu. Kemudian ini kemarin saya kembali ingat gitu dengan program awal saya. Tapi kemudian saya gimana ya Bu Ais? Menurut saya gini, saya kan pengen ngajak teman-teman nih, untuk ayo PMM-nya diselesaikan begitu. Saya sendiri belum selesai Bu Ais. Itu. Oke, jadi Bu Norma pengen ngajak teman-teman untuk menyelesaikan PMM, tapi Bu Norma sendiri belum menyelesaikan PMM. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi apa yang Bu Norma harapkan dari pertemuan kita hari ini? Paling tidak gimana ya, ada rencanalah nanti tindak lanjut yang bisa segera saya ambil untuk itu tadi, untuk menindaklanjuti rencana awal saya untuk bisa menggerakkan teman-teman untuk bisa menyelesaikan PMM gitu. Karena menurut saya salah satu media untuk mempelajari kurikulum merdeka kan lewat PMM Bu Ais begitu. Kalau PMM-nya saja tidak pernah dibuka, ya bagaimana mau mengenal kurikulum merdeka begitu. Oke. Jadi tujuan pembicaraan kita adalah mencari tindak lanjut ya, menemukan tindak lanjut bagaimana untuk bisa menyelesaikan PMM teman-teman maupun PMM Bu Norma sendiri. Betul begitu. Oke. Rencana apa yang Bu Norma miliki untuk melakukan tindak lanjut itu? Oke. Alhamdulillah kemarin sih salah satu aksi nyata saya itu sudah lolos sudah dapat satu sertifikat. Nah, setidaknya itu membuat atau menjadikan gambaran bagi saya pribadi menyelesaikan satu topik PMM itu bagaimana. Paling tidak saya mungkin memang secara keseluruhan PMM saya masih jauh dari kata baik begitu nggih. Karena masih banyak topik yang belum saya lakukan aksi nyatanya. Salah satu alasannya adalah karena saya memang menunggu satu aksi nyata saya diloloskan dulu sehingga saya tahu nih alurnya atau syarat untuk mendapatkan verifikasi dan sertifikat bagaimana, sehingga saya bisa cerita ke teman itu berdasarkan pengalaman saya pribadi begitu, bukan karena saya melihat kemarin teman saya begini, karena ternyata ada beberapa teman yang melakukan atau melaksanakan aksi nyata tetapi tidak diverifikasi, itu berarti kan mungkin ada kesalahan begitu nggih. Nah, jadi salah satu yang membuat saya sekarang tambah semangat lagi nih Bu Ais karena kemarin saya sudah mendapatkan satu sertifikat untuk topik disiplin positif kalau tidak salah begitu, sehingga setidaknya sekarang saya ketika mau mengajak teman-teman saya sedikit tidak pelo begitu. Saya sudah ada gambaran tentang bagaimana nih aksi nyata yang bisa diverifikasi begitu Bu Ais. Oke, berarti karena Bu Norma sudah menyelesaikan satu topik aksi nyata sudah dan dapat sudah dapat sudah dapat sertifikat, Iya. Norma jadi merasa
apa istilahnya punya alasan untuk mengajak teman-teman untuk menyelesaikan PMM. Oke, istilahnya nggak izin lah gitu ya. Oke. Ketika saya belum dapat apa-apa ngajak teman-teman kan mungkin siapa Allah begitu nggih. Setidaknya sudah ada bahan lah untuk jadi pertimbangan teman-teman begitu. Oke. Langkah apa yang akan Bu Norma lakukan untuk mengajak teman-teman tadi Nah, untuk menyelesaikan aksi nyata? Oke, ini yang saya butuh masukan dari Bu Ais. Kalau rencana saya itu begini Bu, saya akan menceritakan, pertama saya akan share dulu nih ke teman-teman, ya ngasih memberikan informasi kalau saya sudah dapat satu sertifikat untuk aksi nyata saya di disiplin positif. Kemudian saya share bagaimana file pendukung untuk aksi nyata begitu. Kemudian saya akan membuka kesempatan bagi teman-teman barangkali ingin berdiskusi tentang mungkin yang pertama bisa saya lakukan adalah berdiskusi tentang topik yang saya sudah dapat sertifikatnya itu. Nah, nanti bisa melipir ke topik-topik yang lain begitu. Sambil saya juga menunggu sertifikat dari topik lain dari aksi nyata yang sudah saya lakukan begitu Bu Ais. Oke, baik. Berarti Bu Norma akan berbagi ya informasi, dulu, memberikan nggih. informasi kepada rekan-rekan guru bahwa Bu Norma sudah mendapatkan sertifikat ya, Nggih. di satu topik. Iya, Oke. itu kalau menurut Bu Ais itu kayaknya saya terlalu pamer apa enggak ya Bu ya? Saya khawatirnya saya terlalu pamer gitu Bu. Nah, menurut Bu Norma sendiri gimana? Gimana ya? Mungkin enggak ya, gimana ya dibilang pamer, mungkin ya memang pamer, tapi kalau tidak dipameri begitu mungkin teman-teman ya kayaknya saya tadi bilang gitu, ketika saya tidak bisa menunjukkan bukti saya mungkin mereka kurang tergugah begitu. Jadi ya mungkin enggak apa-apa ya pamer ya Bu ya. Oke, Pamer baik. demi kebaikan ya Bu. Itu kalau menurut Bu Norma memang baik ya, lakukan saja itu. Gitu nggih. Iya, apa yang menurut Bu Norma apa ya. Kemudian yang kedua, Bu Norma akan membuka kesempatan untuk berdiskusi mengenai bagaimana menyelesaikan topik di PMM ya, membuat aksi nyata begitu. Oke, barangkali teman-teman setelah melihat saya sudah mendapatkan sertifikat, kemudian ada yang kemudian tergerak, saya juga pengen nih Bu, tolong dibantu. Nah, saya siap membantu begitu. Baik Bu Norma. Selain itu, apalagi rencananya Bu Norma? Sementara paling tidak dalam waktu dekat ini saya pengen itu dulu Bu. Saya rasa kalau itu bisa saya laksanakan, mungkin langkah berikutnya akan mengikuti dengan sendirinya begitu. Oke, berarti dua-duanya ini dalam waktu dekat kira-kira bisa dilakukan ya? Insya Allah minggu ini bisa saya laksanakan sih. Oke, minggu ini ya, dalam minggu ini. Oke. Baik Bu Norma, apa yang sudah Bu Norma dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Oke, nih saya jadi lebih mantap Bu Ais untuk satu itu tadi saya mau share ke teman-teman atau berbagi praktik baik gitulah ya, pengalaman saya tentang membuat aksi nyata bagaimana. Kemudian saya juga tambah yakin lah kalau saya memang harus membuka diri untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang memang barangkali membutuhkan bantuan saya begitu. Oke. Gitu. Baik, berarti tepatnya kapan nih minggu depannya nih? Ini Senin Rencananya hari Senin. Insya Allah hari Senin saya akan mulai, mungkin tidak secara umum gitu nggih. Mungkin saya akan mulai dari teman kursi sebelah dulu begitu, dari Bu Eti dulu. Mungkin saya akan ceritakan itu ke Bu Eti, kemudian saya akan mengajak Bu Eti. Setelah Bu Eti mungkin paling tidak seluruh guru IPA akan saya ajak dulu gitu. Nanti setelah guru IPA baru mungkin saya ke teman-teman yang lain. Oke. Baik Bu Norma, nanti saya tunggu ya actionnya Bu Norma. Jadi minggu depan kita ketemu. Saya nih ingin dengar ceritanya Bu Norma. Iya Bu. Dengan rencana yang sudah Bu Norma buat dan aksi yang dilakukan Bu Norma. Saya ingin dengar hasilnya nanti gimana. Siap. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Siap Bu Ais. Oke. Meskipun ketemu setiap hari ya Bu Ais Iya, ya, tapi ketemu insya Allah khusus. minggu depan saya akan secara khusus menyampaikan ke Bu Ais hasilnya bagaimana. Terima kasih Bu Ais. Akhirnya saya, ya itu tadinya kan gamang ya, maju enggak ya, iya enggak ya gitu. Tapi sekarang saya jadi lebih mantap. Ya
meskipun mungkin saya hanya bisa berkontribusi sedikit, tapi sedikit itu kalau tidak dilaksanakan ya nggak ada artinya gitu ya. Ya, semangat Terima Bu kasih. Nurma. Ya, semangat. Terima Semangat Bu kasih Ais. mau berbagi dengan saya. Oke. Matur nuwun Pak Adi. Nggih, Aduh, monggo, sudah monggo, mendengarkan Pak. Nggih. ocehan saya. Monggo bener, Mak. Oke. Nggih, matur nuwun sekali lagi. Oke. Oke. Boleh kok Bu Nurma boleh mendengarkan di sini, nggak Oke. apa-apa ini. Nggak apa-apa, Hasil Mun. Ini observasinya Pak Adi terhadap saya oke. nih. Saya ini aja mau menyiapkan itu tadi rencana saya untuk minggu depan. Saya kan mau flexing. Oh iya iya iya. Monggo Begitu. monggo monggo. Nggih, orang Pak Adi matur nuwun Monggo, monggo, sangat. monggo, Nggih. monggo. Monggo Bu Ais dilanjutkan. Nggih, nggih. Matur nuwun loh Bu Ais untuk waktunya dan semangatnya. Nggih. Semangat ya. Nggih, insyaallah pareng. Monggo, monggo. Alhamdulillah Bu Ais, pelaksanaan coaching sudah dilaksanakan dan secara lancar nggih Bu Ais. Tadi Bu Nggih, Norma Pak Adi. juga istilahnya hadir tepat waktu dan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nggih. Baiklah Bu Ais, karena saya diminta menjadi observer, pada Nggih. kali ini saya akan sedikit memberikan penilaian berdasarkan rubrik yang sudah saya buat Bu Ais nggih. Karena tadi Bu Ais ingin melaksanakan ini lebih baik lagi. Nggih Pak Adi. Nah, menurut Bu Ais, apakah indikator yang menjadi tujuan Bu Ais yang di awal tadi disampaikan kepada saya sudah terlaksana dengan baik Bu Ais? Sepertinya sih sudah Pak. Saya tadi sudah tidak berasumsi, kemudian saya juga bisa menangkap emosi Bu Norma tadi dan juga saya tadi mengajukan pertanyaan yang saya dapat dari hasil mendengarkan gitu. Iya betul sekali Bu Ais. Menurut pengamatan saya juga demikian. Tadi Bu Ais sudah cukup baik di dalam mendengarkan si Kuci itu tadi menyampaikan unek-uneknya Bu Ais, itu sudah cukup bagus. Dan saya juga akan menilai tadi Bu Ais juga sudah melaksanakan coaching itu sudah terbebas dari penilaian dan asumsi, juga sudah dilaksanakan. Fokus pada area yang ingin dikembangkan, yaitu tadi ingin mendengarkan Koji bercerita dengan sebaik-baiknya, sudah dilaksanakan dengan baik Bu Ais. Dan yang lain adalah Bu Ais sudah betul-betul bisa menahan diri untuk tidak, yang terpenting tadi memotong pembicaraan, itu sudah cukup bagus. Itu merupakan suatu capaian dari fokus pengembangan Bu Ais di mendengarkan. Itu Bu Ais. Setelah tadi melaksanakan satu kompetensi Bu Ais yang perlu dikembangkan tadi. Nah, di kedepannya nanti kira-kira dari ketiga kompetensi tadi kan yang satu sudah dilaksanakan Bu Ais. Yang mau dilaksanakan lagi itu kompetensi yang mana Bu Ais? Dalam Mungkin yang ketiga ya Pak, pertanyaan berbobot. Pertanyaan Jadi saya ingin berbobot. bisa mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya agar bisa tergali rencana-rencana yang dia inginkan untuk pengembangan dirinya gitu. Begitu. Apa tidak mungkin kedua-duanya Bu Ais dikembangkan biar karena sambil berlatih untuk menjadi coach yang baik di coaching berikutnya Bu Ais. Ya, mungkin semuanya bisa Pak, ingin saya asah semua gitu. Cuma mungkin saya akan menekankan dulu di next ya, naik di tingkat berikutnya pertanyaan berbobot. Nanti kalau itu semuanya biar terasah gitu, pelan-pelan Pak Adi. Oh begitu Bu Ais, baik sekali. Oh ya Bu Ais, rasanya untuk observasi saya kali ini sudah cukup Bu Ais. Karena apa yang Bu Ais dimintai untuk menjadi coaching sudah terlaksana. Kemudian saya sebagai observer juga sudah melaksanakan sebisanya Bu Ais. Tapi insya Allah hasil yang saya sampaikan berdasarkan rubrik yang saya buat, rubrik penilaian yang saya buat tersebut Bu Ais. Selamat Bu Ais, kira-kira itu, dan saya langsung
Mohon pamit Bu Ais, barangkali hujan. Matur suwun sangat Pak Adi, Nggih. terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini dan mengobservasi saya gitu. Sama-sama Bu Ais. Ya, Nggih, nggih. mudah-mudahan saya ke depan bisa jadi coaching yang baik gitu. Dan bisa Harus Bu Ais, mendengarkan. nggih, tetap semangat, nggih. Jadi itu saja Bu Ais, saya mohon pamit. Nggih, hatur nuwun, sugeng kondur Pak Nggih. Adi. Monggo Bu Ais. Sampun nggih. Nggih.